Belakangan muncul berbagai kelompok bersenjata yang secara terbuka menantang Hamas di jalur Gaza. Kemunculan kelompok-kelompok itu pun memunculkan dinamika keamanan baru di tengah bayang rencana perdamaian yang ditawarkan Amerika Serikat. Kelompok tersebut diketahui terdiri dari milisi berbasis klan keluarga, geng kriminal dan milisi baru, yang mana diantaranya mendapat dukungan dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mengakui adanya dukungan tersebut. Sementara, sejumlah elemen di dalam otoritas Palestina, rival politik Hamas di tepi barat, juga diyakini memberi bantuan secara diam-diam. Milisi-milisi ini beroperasi di berbagai wilayah yang mencakup sekitar 53% area Gaza, yang kini berada di bawah kendali pasukan Israel. Namun hingga saat ini, peran mereka belum tercantum secara resmi dalam draft rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump yang justru mengusulkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan kepolisian Palestina yang telah dilatih ulang untuk menjaga keamanan pasca konflik. Salah satu kelompok terbesar yang menamai diri Pasukan Rakyat di bawah pimpinan Yasser Abu Shabab beroperasi di sekitar Rafah, Gaza Selatan. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, wakil Abu Shabab menyebut adanya kerjasama dengan Dewan Perdamaian, lembaga internasional yang disiapkan untuk mengelola Gaza sesuai proposal perdamaian tersebut. Sementara di wilayah Khan Younis muncul pasukan serang kontra terorisme yang dipimpin Hossam Al-Astal. Al-Astal mengeklaim bahwa perwakilan AS telah mengonfirmasi keterlibatan kelompoknya dalam pengamanan Gaza di masa depan. Al-Astal yang sebelumnya pernah bekerja untuk otoritas Palestina, kini memimpin kelompok beranggotakan puluhan orang dan mengelola sebuah kota tenda di dekat Khan Younis. Saat ditanya soal dugaan pasokan dari Israel, ia mengakui adanya koordinasi terkait penyaluran logistik dan juga senjata. Sementara terkait pendanaan, ia menyatakan dukungan datang dari berbagai pihak di seluruh dunia dan membantah tudingan bahwa kelompoknya adalah agen Israel. Al-Astal menyebut puluhan keluarga kini tinggal di wilayah yang ia kelola di dalam garis kuning zona yang dikuasai Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Ia mengeklaim jumlah warga yang datang terus bertambah. Ia menegaskan kelompoknya siap bekerja sama dengan siapapun yang mendukung mereka. Kelompok tersebut juga menyatakan diri sebagai alternatif bagi Hamas. Di lain sisi, keberadaan kelompok-kelompok ini justru menimbulkan keresahan bagi sebagian warga Gaza. Saleh Swaidan, warga Gaza City, menentang keberadaan kelompok-kelompok tersebut. Swaidan menyebut milisi-milisi tersebut sebagai kelompok penjahat dan mengatakan bahwa hanya segelintir orang saja yang bergabung dengan mereka. Pendapat serupa disampaikan Zahir Dola. Daulah menilai kelompok-kelompok tersebut sebagai ancaman serius. Menurutnya, kerjasama dengan Israel juga sebagai bentuk pengkhianatan besar. Di sisi lain, ada sebagian warga yang memilih bergabung atau tinggal di wilayah yang dikuasai milisi, alasannya adalah demi alasan keamanan. Muntasir Masoud misalnya mengaku pindah bersama keluarganya ke kota tenda yang dikelola Al-Astal pada 2 bulan lalu, setelah berkoordinasi dengan Israel untuk menghindari Hamas. Meski dikritik keluarganya yang masih tinggal di wilayah Hamas, ia merasa tempat barunya lebih aman. Sebab ia tak ingin hidup di area yang berpotensi menjadi target serangan karena keberadaan anggota Hamas. Hubungan antar milisi ini dinilai rumit dan saling tumpang tindih. Sebagian memusuhi Hamas secara terbuka, namun ada juga yang dituding terlibat aktivitas kriminal. Kelompok Abu Shabab di Gaza Selatan disebut-sebut melakukan penjarahan bantuan kemanusiaan. Laporan di Israel bahkan menyebut adanya anggota milisi
yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok negara Islam.